Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Ya, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Denny Suwardini, dan juga Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Budi Ali Hidayat. Ya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah hadir pada program acara terbaru Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kasubag saya, Bapak Nurul Badrul Tamam, yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa menghosting acara terbaru ini, Bapak. Terima kasih. Ini merupakan acara agen perubahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Action. Ya, sebuah tayangan terbaru persembahan dari kami untuk bisa berbincang dengan narasumber yang pastinya berprestasi di bidangnya dan telah mendapatkan apresiasi baik dari Roslini. Nah, ini sudah diakui oleh kita mendapatkan apresiasi dari KPK langsung, yaitu karena kategori di episode perdana kita hari ini adalah penerimaan apresiasi pelaporan gratifikasi tahun 2020 dari KPK RI. Untuk itu, acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan dan akan ada 5 bagian, yaitu ada keynote speaker, ada 5 peran, kemudian keynote speaker yang pertama, kemudian ada narasumber, kemudian panelis, host, dan juga peserta. Dan saya di sini bertindak sebagai host yang nanti akan melemparkan lebih lanjut acara intinya kepada 2 panelis, yaitu Bapak Nurul Badrul Tamam dan Ibu Adha Anggraini. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Denny Suwardini, sebagai keynote speaker untuk bisa membuka acara ini terlebih dahulu, Bapak. Kepada Pak Denny, kami persilahkan, Bapak. Terima kasih yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Budi Ali Hidayat, Kepala Seksi Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, dan beliau juga sekaligus sebagai role model agen perubahan yang telah mendapat apresiasi dari KPK sebagai pelapor gratifikasi terbanyak tahun 2020 sebanyak 88 pelaporan, dan kita semua sangat mengapresiasi termasuk Pak Gus Menteri sudah memberikan penghargaan khusus kepada beliau, dan mudah-mudahan bisa terus secara istiqomah melaksanakan amanah yang sudah diberikan dan predikat yang sudah disandang beliau. Kemudian juga kepada pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, terutama khususnya Bapak Kasubag Humas, Mas Kiai Nurul Badrul Tamam, host, dan juga panelis yang lain ini saya nggak bisa sebutkan, dan hadirin berbahagia, terutama semua sahabat-sahabat kita, mitra-mitra kerja kita, para humas yang ada seluruh Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam suatu ajang atau wahana dalam upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu tayang perdana acara khusus Humas Ijen Kementerian Agama yang terbaru, yaitu Agen Perubahan Kementerian Agama Action. Nah, ini merupakan edisi perdana, dan saya sangat mengapresiasi kepada semua pihak, terutama sahabat-sahabat saya di Humas Ijen Kementerian Agama yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in sudah umatnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Bapak dan Ibu,
sebagaimana kita ketahui di era tatanan normal baru akibat adanya pandemi virus corona 19 ini telah terjadi perubahan lingkungan strategis yang penuh ketidakpastian, penuh dinamis, penuh ambiguitas, dan tentu ini harus kita respon melalui upaya-upaya pembentukan ke arah organisasi yang responsif, adaptif, dan agile, cerdas, ligas, dan dinamis. Untuk itu maka Itjen, Kementerian Agama, dan juga Satker UPT di seluruh Kementerian Agama berupaya keras untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai organisasi yang dinamis atau dynamic organisasi. Organisasi yang dinamis ini tentu harus kita upayakan dalam rangka komitmen kita untuk selalu mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi, dan untuk itu maka kita akan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kita dalam upaya untuk meningkatkan marwah Kementerian Agama sebagai kementerian yang terpercaya. Bapak dan Ibu, wahana atau ajang humas yang bertemakan agen perubahan Kementerian Agama Action ini merupakan tayang perdana, dan saya sangat menyambut baik dan mengapresiasi langkah-langkah upaya humas di Kementerian Agama, khususnya di Humas Itjen Kementerian Agama yang secara terstruktur, terukur, komprehensif, berkesinambungan melakukan upaya-upaya untuk selalu menghadirkan semua penyelenggaraan pemerintah pembangunan pelayanan publik di Kementerian Agama ini kepada semua pemangku kepentingan, sehingga semua pemangku kepentingan mengetahui, memahami, dan ikut berpartisipasi dalam menyesuaikan program-program strategis di lingkungan Kementerian Agama. Terkait dengan tema agen perubahan di Kementerian Agama, tentu ini merupakan upaya-upaya yang tidak lepas dari komitmen kita untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ini ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, agama keagamaan, pendidikan agama keagamaan, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana upaya itu telah, sedang, dan terus bergulir, diantaranya dalam rangka meningkatkan daya akuntabilitas, daya transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Maka kita sangat sepakat ya melalui tema tayang di Humas ini, yaitu bagaimana mengelola perubahan melalui salah satu pilar utamanya adalah pengendalian gratifikasi, yang role modelnya atau agen perubahannya telah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak Budi Ari Hidayat. Dan tentu nanti pada beliau kita akan meminta untuk sebagai bahan rujukan, acuan, dan bahan pembelajaran bagi kita semua, bagaimana peran kita semua dalam upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengambil pembelajaran dari Bapak Budi Ari Hidayat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, reformasi birokrasi di Kementerian Agama memang menjadi komitmen dan program prioritas di lingkungan Kementerian Agama. Dan Gus Menteri sudah memberikan regulasi yang jelas di dalam upaya penerapan reformasi birokrasi ini. Dan sebagaimana kita ketahui, reformasi birokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini memiliki 3 sasaran utama, yaitu bagaimana kita mewujudkan birokrasi di Kementerian Agama ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penuh akuntabilitas, baik akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas net. Kemudian sasaran yang kedua adalah mampu menghadirkan birokrasi Kementerian Agama yang betul-betul mumpuni, kapabel di bidangnya, profesional,
baik dalam pengelolaan di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa, kemudian juga pengadaan barang jasa pelaksanaannya, kemudian pelaporannya, dan tentu juga pertanggungjawabannya. Ini semua harus didukung oleh profesionalisme yang memadai. Termasuk misalnya tidak hanya pengolahan keuangan, kemudian aset dan sebagaimana, juga pengolahan dalam hal misalnya arsip yang menurut kita anggap sepele itu menjadi bahan penting. Kemudian juga pengolahan SDM, tata laksana, dan tentu pengolahan yang berbasis pada IT atau standar pemerintahan berbasis elektronik. Ini yang sasaran kedua. Dan tentu yang sasaran ketiga adalah mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan yang lebih sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat sangat puas dengan apa yang kita berikan, sehingga mereka atau pemangku kepentingan itu betul-betul bisa mengapresiasi dan merasakan hadirnya kita di tengah-tengah mereka. Itulah 3 sasaran reformasi birokrasi yang perlu kita pahami, kita laksanakan, dan kita internalisasi dengan terus-menerus. 3 sasaran tersebut tentu diwujudkan melalui rencana aksi yang meliputi 8 area perubahan, di mana nanti percepatannya akan didorong dengan pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani dengan 6 area perubahan. Di dalam 8 area perubahan tersebut, salah satunya adalah manajemen perubahan. Kita harus mampu mengolah perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian juga kedua, penataan regulasi atau kebijakan. Kemudian ketiga adalah penguatan dan penataan organisasi. Kemudian juga penataan tata laksanaan, kemudian penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima. 8 area tersebut yang sangat terkait dengan tema kita adalah area yang pertama, yaitu manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan harus dikelola dengan baik dan dilaksanakan juga secara terstruktur, terukur, komprehensif, dan keberkesinambungan. Nah, manajemen perubahan itu yang paling penting yang diharapkan adalah terjadinya proses transformasi, perubahan pola pikir, pola tindak, dan juga pola budaya kerja yang selalu berorientasi pada hasil, berorientasi pada manfaat, dan juga berorientasi pada praktek-praktek yang taat ajas sehingga betul-betul bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ketiga hal tersebut tentu harus kita dukung melalui upaya-upaya yang terstruktur, terukur, komprehensif, berkesinambungan. Salah satunya adalah melalui penyusunan grand design bagaimana pengendalian perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Kemudian juga tentu ada faktor-faktor kunci keberhasilan. Bagaimana manajemen perubahan tersebut bisa dikelola dengan baik, antara lain adanya penerapan 5 nilai dasar daripada Kementerian Agama yang kita wajib patuhi dan pegang teguh, antara lain selalu berlandaskan pada iman dan takwa. Yang kedua, selalu kita melakukan penegakan terhadap integritas dan etika. Satunya kata dengan perbuatan. Kemudian juga yang ketiga, kita harus mampu laksanakan secara profesional. Kemudian yang 4, mampu bertanggung jawab, akuntabel, baik akuntabilitas keuangan dan kinerja. Dan yang kelima adalah mampu memberikan keteladanan role model dalam setiap kita melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Nah, 5 nilai dasar inilah yang menjadi kunci utama bagaimana mengolah perubahan supaya lebih efektif. Nah, siapa aktor yang paling utama di dalam mengolah perubahan tersebut? Ya, selain pimpinan dan pegawai juga menjadi kunci penting, dan juga mitra kita. Mulai dari misalnya ya kita sebagai pegawai, kemudian penyelenggara negara, lembaga pemerintah, kemudian juga masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan juga wira swasta. Ini juga menjadi faktor penting di dalam upaya untuk
mendukung terwujudnya manajemen perubahan yang efektif. Dan tentu ada motor bergerak di dalamnya, yaitu yang namanya agen perubahan. Nah, agen perubahan itu merupakan individu atau kelompok yang betul-betul memberikan inspirasi dan patut kita contoh atau kita teladani dalam upaya untuk penegakan integritas dan etika dan juga peningkatan budaya kerja yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana agen perubahan di dalam penegakan integritas terkait pengendalian gratifikasi yang hadir pada saat ini, dan kita akan belajar dari beliau bagaimana secara konsekuen konsekuen dan juga konsisten serta istiqomah melaksanakan pengendalian gratifikasi tersebut sehingga kita bisa mencontoh menerapkannya di lingkungan kita dan juga melakukan proses internalisasi secara berkelanjutan. Nah, Bapak dan Ibu, terkait manajemen perubahan tadi dengan faktor-faktor penentu keberhasilannya mulai 5 nilai dasar, kemudian aktor-aktor yang harus berperan penting di dalamnya gitu. Selain komitmen juga tentu perlu ada upaya-upaya yang betul-betul nyata lah di tengah-tengah kita ya. Satunya kata dengan perbuatan, hati nurani yang baik, harus memiliki moral yang baik, dan tentu ini harus dilakukan secara konsekuen dan konsisten ya. Karena kita ketahui bersama jangan sampai apa yang menjadi garis kebijakan pimpinan kita tidak menggambarkan wujud nyata di tengah-tengah implementasinya. Dan ini perlu kita saling mengingatkan. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana agen perubahan melalui pengendalian gratifikasi ini bisa berjalan dengan efektif, maka mudah-mudahan nanti kita akan mencoba memetik pelajaran ya dari Pak Budi Ali Hidayat ini. Dan tentu saya mengharapkan bahwa agen perubahan melalui pengendalian gratifikasi itu betul-betul agar efektif mampu mengintegrasikan antara integritas, budaya, dan sistem. Nah, bagaimana upaya-upaya pengendalian gratifikasi oleh agen perubahan melalui pengintegrasian ketiga aspek tersebut. Nah, dari sisi aspek manusia, integritas ini karena memang merupakan soft control ya, ini sangat terkait dengan perilaku moral dan etika serta hati nurani. Nah, ini perlu kita berkewajiban bersama untuk saling mengingatkan lah agar penegakan integritas dan etika itu betul-betul hadir di tengah-tengah kita. Melalui upaya apa? Ya melalui edukatif. Bagaimana menumbuhkan kesadaran dan pemahaman supaya kita betul-betul mampu melaksanakan amanah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Termasuk dalam hal ini adalah menolak segala bentuk gratifikasi. Sehingga diharapkan bisa mewujudkan pola perilaku dan sikap yang betul-betul bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk gratifikasi di dalamnya. Kemudian aspek yang kedua adalah budaya. Budaya sangat penting karena kita sangat menyadari bahwa saat ini fenomenanya sangat jelas sekali bagaimana budaya koruptif permisif itu sudah menjadi fenomena setiap hari. Nah, ini perlu ada upaya-upaya bagaimana semua komponen di Kementerian Agama, khususnya agen perubahan, dalam pengendalian gratifikasi itu melalui pembentukan budaya anti gratifikasi. Bagaimana kita mampu melakukan langkah-langkah reengineering, reframing dari budaya yang korupsif, permisif menjadi budaya anti koruptif. Nah, ini yang harus kita wujudkan aspek yang kedua, yaitu aspek budaya anti koruptif atau budaya anti gratifikasi. Kemudian yang ketiga adalah aspek sistem. Karena kita sadari bahwa lemahnya pengendalian intern, lemahnya tata kelola, dan lemahnya penerapan manajemen risiko, dan bahkan terjadi kegagalan sistem akibat adanya kolusi dan pembiaran manajemen akan
menyebabkan tumbuh suburnya korupsi nepotisme, termasuk di dalamnya adalah gratifikasi. Dan ini perlu diperkuat dengan upaya-upaya langkah nyata secara terstruktur, komprehensif, berkesinambungan, bagaimana memperkuat tata kelola yang baik, memperkuat dan menerapkan manajemen risiko yang efektif, dan juga menerapkan pengendalian intern yang handal. Nah, tentu ini upaya-upayanya adalah bisa dilakukan melalui misalnya ya penerapan atau reformasi birokrasi ini dengan upaya pembentukan zona integritas menuju WBK BBM ini menjadi harga mati juga, ini istilah harga mati ya. Jadi harus betul-betul nyata gitu. Karena dari 84 yang telah dinilai oleh tim penilai internal oleh Itjen yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri ke Menpan RB itu betul-betul masih sangat sedikit dibandingkan dengan satker yang ada di Kementerian Agama ini. Kemudian juga kepatuhan terhadap LHKPN, kemudian juga pengendalian gratifikasi yang kita bahas hari ini, juga hal-hal yang lain. Nah, ini perlu kita perkuat sistem tersebut sehingga menutup celah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalaupun harus dilakukan misalnya aspek penindakan atau aspek represif, ini hanya semata-mata dalam upaya untuk melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang berulang yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana hukum atau kasus-kasus hukum. Sehingga represif dilakukan dalam upaya untuk korektif memberikan rekomendasi perbaikan. Inilah peran utama semua komponen yang ada di Kementerian Agama, terutama dari agen perubahan, bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengintegrasikan integritas tadi dan juga budaya dan sistem yang kuat, sehingga betul-betul bisa melakukan pencegahan, penangkalan, deteksi dini bagi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Agama. Sehingga saya harapkan apabila itu betul-betul dilaksanakan, akan meningkatkan marwah Kementerian Agama menjadi kementerian yang betul-betul bisa dipercaya oleh masyarakat. Barangkali itu arahan yang saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi produk baru ya, yang inovasi baru dari Humas Kementerian Agama melalui ajang atau wahana agen perubahan Kementerian Agama Action ini di tayangan perdana yang pertama kali ini. Kemudian juga yang kedua, agen perubahan itu menjadi penting, tapi yang lebih penting juga adalah komponen semua pihak, dari mulai pimpinan, pegawai, kemudian juga penyelenggara negara lain, pegawai pemerintah yang lain, kemudian juga masyarakat, kemudian juga masyarakat swasta, kemudian organisasi masyarakat sipil, itu sangat menentukan untuk keberhasilan pengendalian gratifikasi yang kita harapkan. Kemudian juga tentu kunci keberhasilan yang lain adalah tadi kita tetap berpegang teguh kepada 5 nilai budaya kita, iman dan takwa, integritas, satunya kata dengan perbuatan, harus mumpuni, profesional, dan harus mampu bertanggung jawab, dan tentu harus penuh keteladanan. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan upaya-upaya kita ini selalu menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik, meskipun dengan langkah yang kecil, dari mulai diri kita sendiri, sekarang dan selamanya. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan saya sekali lagi mohon semua yang hadir menjadi humas yang baik, karena saya selalu mempunyai tag yang baik terhadap humas itu, bahwa humas itu adalah setiap diri kita itu ada sebenarnya humas. Harus mampu memberikan informasi yang relevan dan material terhadap semua kepentingan pemangku kepentingan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan agama keagamaan, pembangunan pendidikan agama keagamaan, dan semua proses pelayanan publik yang prima yang diberikan agama kepada seluruh masyarakat. Dan ini harus semua hadir, dan tentu ini semua harus didukung sumber daya yang memadai. Salah satunya adalah teknologi informasi komunikasi yang berbasis pada
standar pemerintahan berbasis elektronik. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi upaya kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sati Om. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Irjen, Bapak Denny Suwardini, arahan dan sambutan yang sangat luar biasa sekali, yang banyak sekali bisa kita petik hikmahnya sebagai poin kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi sesuai dengan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak. Benar sekali Bapak, ini adalah program acara terbaru Agen Perubahan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kita perlu apresiasi mungkin dengan memberikan aplaus virtual, karena hari ini Bapak, partisipan kita sudah melebihi dari 100 partisipan, dan ini merupakan rekor yang cukup membanggakan untuk program terbaru, karena sudah melebihi 100 partisipan, dan ini mungkin kedepannya akan lebih menarik lagi nantinya dengan tema-tema yang pastinya akan lebih memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi dalam bekerja untuk memberikan yang terbaik di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, untuk selanjutnya akan ada sambutan dan pengarahan langsung dari narasumber kita Pak, yaitu Bapak Budi. Namun sebelum disampaikan, saya akan mengalihkan ini kepada dua panelis saya, yaitu Bapak Nurul Badrul Tamam dan Ibu Adha Anggraini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo Bapak Nurul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kondisi Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang penting bahagia. Oke. Ibu Adha, bagaimana Ibu Adha? Ibu Adha masih di unmute ya? Oke. Assalamualaikum Mas Sofyan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dua panelis kita hari ini akan bertindak sebagai untuk bisa memandu acara inti kita pada hari ini. Untuk bisa lebih detailnya seperti apa, kita persilakan Bapak Nurul dan Ibu Adha untuk memandu. Ya, terima kasih. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses, salam Pancasila, salam sehat, salam berkah untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Irjen, sahabat-sahabat semuanya, Mbak Adha, Mas Ajengan Budi yang sudah bergabung bersama kita. Ini terus terang kami dari TU dan Humas Itjen Kementerian Agama, kita deg-degan ini Pak Irjen. Awalnya acara ini sebenarnya mau kita privat, khusus hanya narasumber, Pak Irjen, host, dan Mas Sofyan ini. Tapi banyak masukan, ternyata para peserta pengen ngikut ini. Jadi ini luar biasa sekali, di luar kemampuan kita, sudah ada 133 peserta ya. Tentu kita juga menerima masukan-masukan para calon narasumber agen perubahan Kementerian Agama Action ini. Terima kasih telah bergabung bersama kita narasumber kita, Mas Ajengan Budi Ali Hidayat. Beliau tahun 2000 berapa Mas? 2020 ya? 2020. Ya, sudah mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa sekali, yaitu pelaporan gratifikasi tahun 2020 dari KPK. Sebelumnya perlu diketahui tahun 2018, iya benar ya, tahun 2018, yaitu Mas Abdurrahman Muhammad Bakri. Insya Allah nanti akan menjadi narasumber di episode yang kedua. Baik, tentu ini penasaran ya buat kita semuanya yang hadir di sini. Banyak tadi masukan dari Pak Irjen, termasuk kenapa sih Satker Kementerian Agama ada 4.000-an, tetapi agen perubahannya masih sedikit. Nah, ini baru yang kelihatan di media, itu baru beberapa orang. Mungkin dari pertemuan ini menjadi pemicu ini, menjadi virus kebaikan. Semoga yang hadir di sini
selalu dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi duta anti gratifikasi karena temanya terkait gratifikasi. Baik, Mbak Adha, kira-kira enaknya bagaimana nih kita? Ada beberapa pertanyaan, sebenarnya bukan panelis ya, kita diskusi mungkin nanti dari panelis, saya dengan Mbak Adha saling melempar sebuah pertanyaan. Tentu sebelum kita diskusi ya, ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber kita, pengen mendengarkan bersama ini. Paling ya 5 menit atau 7 menit nanti kita sambung dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari para peserta. Tentu bagi para peserta yang ingin bertanya sebaiknya ditulis dulu di chat ya. Nanti kita kumpulkan, nanti akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Begitu ya Mbak Adha ya? Iya Pak, boleh nanti dari pemateri, dari Pak Budi Ali Hidayat nanti bisa menyampaikan 7 menit seperti kuliah 7 menit Pak. Untuk memberikan inspiring speech, Pak. Inspiring speech untuk semuanya. Oke, berarti untuk CV-nya dibaca dulu aja, Mbak. CV dari narasumber kita, biar para peserta yang hadir kali ini bisa mendengarkan biografi Bergil. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurul atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Anggraini dari Dirjen Kemenak. Baik, saya akan membacakan CV pemateri hari ini. Beliau adalah salah satu narasumber kita yang telah menerima penghargaan dari KPK. Beliau adalah Bapak Budi Ali Hidayat. Jabatan beliau adalah Kasih Bimas Islam Kemenak Kota Cimahi yang lahir di Bandung Bapak ya, tanggal 10 Desember tahun 1976. Beliau adalah alumni dari Madrasah MTS Baitul Arqam, kemudian MA Baitul Arqam. Beliau adalah produk Kemenak asli nih Pak, madrasah hebat nih. Ya, dan kemudian S1-nya juga dari Kemenak juga, IAIN SGD tahun 2002. Beliau lulus tahun 2002. Beliau mengawali karirnya di CPPN tahun 2002 sampai dengan 2005, kemudian menjadi penghulu ahli pertama tahun 2006, dengan dilanjutkan menjadi penghulu ahli muda tahun 2008, penghulu ahli madya tahun 2018, dan menjadi kepala KUA tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, pada saat menjadi kepala KUA ini ya Pak ya, menerima penghargaannya dari KPK ya Pak? Ya, betul. Ya. Betul. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi sebagai Ketua APRI Penghulu Republik Indonesia, Ketua Hisab Ruqyat BHRD Cimahi. Juga ternyata beliau juga penulis yang sangat hebat. Ya, ada berbagai karya beliau, yaitu buku Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih Lingkungan MUI Kota Cimahi, Ilmu Faraid, Memahami Dasar-Dasar Faraid dalam Teori dan Praktik. Ini sangat luar biasa. Kemudian ada pelajaran dasar ilmu falak 1 dan pelajaran dasar ilmu falak 2. Aplaus untuk narasumber kita hari ini. Wow, luar biasa sekali nih. Jadi ternyata yang hadir di sini bukan dari Kementerian Agama saja Pak Irjen, dari luar kementerian juga banyak yang bergabung bersama kita, apalagi dari BDK ini. Jadi berkenan juga ke depan itu kalau mencari narasumber ya seperti Pak Budi Ali Hidayat ini di BDK itu ya. Jadi real ini programnya tentang gratifikasi dan program-program pencegahan anti korupsi. Saya potong tadi ya. Hadir juga Pak Kanwil Agama Jawa Barat ya. Oh iya. Kiai Adib tadi saya lihat ya. Oke, ya. Terima kasih ini Pak Kakanwil ini. Ini Jawa Barat sebagai ikon untuk kedua ya setelah Jawa Tengah. Dulu Pak Abdurrahman Muhammad Bakri, sekarang Jawa Barat. Semoga nanti bisa menyebar ke provinsi-provinsi yang lainnya. Baik. Baik, kita pengen mendengarkan bersama ini, ya 5 menit lah sebagai pembuka, nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Terutama bagaimana bisa ceritanya mendapatkan penghargaan, terutama dari institusi KPK ya, Republik Indonesia pada tahun 2020. Dipersilakan Mas Ajengan
Budi Ali Hidayat. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat dan salam bahagia, sehat semuanya. Masya Allah, yang terhormati Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Haji Dedi Suwardi. Alhamdulillah, Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, barakallah. Yang Amin. terhormat ya Pak Kak Kambil, katanya alhamdulillah ada hadir di tengah-tengah kita. Rekan-rekan sobat-sobat di Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sehat sejahtera dan sehat bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dapat apresiasi dari KPK tahun 2020 yang tadinya tidak terpikir ada apresiasi. Ini back history-nya, sejarahnya tahun 2018 semenjak saya pindah dari KUA Cimahi Selatan ke Cimahi Utara. Nah, di situ sudah mulai banyak terjadi perubahan-perubahan, di antaranya tentang masalah gratifikasi ini, Masya Allah. Kalau rekan-rekan pada tahu bahwa di KUA ini rentan sekali tentang gratifikasi, Pak. Terutama ketika selesai menjalankan tugas menghadiri pernikahan. Sistem yang ada di kita di kantor KUA itu memakai sistem SIMKAH, sistem manajemen atau sistem informasi manajemen pernikahan ya, online ya, di SIMKAH web. Ketika si pengantin mendaftar ya, itu dilihat dari jumlah penghulu. Di KUA itu kalau toh umpama ada 3 penghulu, berarti kalau umpama ada yang daftar pengantin, berarti 3, kalau ingin jam 8, berarti 3 pasang. Nah itu ya. Nanti akan pindah ke jam 9, ke jam 10, ke jam 11. Itu dilihat dari jumlah penghulu. Nah, tapi rata-rata rentannya para pendaftar itu kebanyakan menikahnya itu pingin jam 8, jam 9, hari Sabtu dan Minggu ya Pak. Itu kan kebanyakan hampir rata-rata ini ya, udah nasional. Nah di sini rentan sekali. Ya, rentan sekali di sini ya. Kalau umpama yang 3 pasang, karena jumlah penghulu 3 penghulu, kemudian yang daftar 3 pasang, nah ini yang lainnya itu bagaimana? Nah di sinilah, ya di sini rentan sekali tentang terjadinya pergratifikasi. Nah, alhamdulillah ketika saya sebagai kepala KUA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah 2019 dilantik, itu melakukan perubahan-perubahan, di antaranya yang pertama itu informasinya dulu. Informasi kami memulai informasi dengan cara medsos, media sosial. Di IG, di Facebook, di Google Map, tentang pendaftaran, tentang standar operasional prosedurnya bagaimana, kemudian biaya pendaftaran seperti apa. Nah itu kami disebarkan melalui medsos, kemudian melalui kelurahan-kelurahan dulu. Nah itu ya, nah itu kan terjadi semacam perubahan yang sangat sederhana sekali, sangat sederhana, supaya mereka paham, oh gini nih, ini peraturannya begini nih, oh iya begini. Nah itu nanti akan terjadi, itu suatu perubahan yang sedikit demi sedikit akan mengalami kematangan yang bagus sistem peraturannya gitu. Nah, gratifikasi ini sangat rentan di masyarakat ketika terjadi umpama, Pak, kalau saya ini kok kenapa di pendaftaran jam 10? Kenapa jam 11? Kan saya pinginnya jam 8, sedangkan dalam pendaftaran itu sudah sistem online. Jadi ketika pendaftaran ya kalau umpama banyak ya udah dia akan masuk ke jam 10, ke jam 11 gitu. Begitu terus sampai jam 4 sore gitu. Tapi kan tidak begitu, kebanyakan pengennya jam 8-nya 9. Nah, di sini rentan sekali. Nah, maka di sini kami ya melakukan perubahan dengan mengumpulkan para penyuluh agama honorer, para penyuluh yang PNS untuk membantu akibat terjadinya pernikahan yang banyak. Ya.
Nah, ketika umpama kami menghadiri pernikahan, nah di sini nih masyarakat itu ya kalau sudah beres, ya itu ngasih amplop, ya ngasih amplop ya gitu. Yang tadinya kami ya saya sendiri tidak mau adanya apresiasi. Udah aja kita laporkan ke KPK dan itu supaya aman, ya jangan sampai terjadi hal-hal yang berbenturan dengan masyarakat. Ya udah kita laporkan aja, tidak ada terpikir adanya apresiasi, dan saya tidak tahu ya dan tidak buka Google, ternyata ada tahun 2018 ada penghulu juga yang dapat apresiasi gitu. Nah gitu Pak Nurul ya gitu tentang masalah gratifikasi gitu. Kemudian tentang masalah ini Pak Nurul nih ya, itu tentang masalah diapresiasinya itu apa ya, jadi nggak kepikir aja Pak Kiai, nggak kepikir aja saya dapat apresiasi. Yang penting mas saya selamat dan saya membawa marwah Kementerian Agama khususnya Kota Cimahi gitu, dan umumnya kepada seluruh Kementerian Agama yang ada di Indonesia. Nah itu Pak. Itu dimulai tahun berapa itu, Mas Budi? Nah, sebelum adanya tentang masalah gratifikasi online, Pak ya, dulu itu tahun 2006 saya sebagai penghulu tuh ingat. 2006 ya, 2006 saya impasing dari CPPM ke penghulu tuh, Pak. Di situ saya sudah mulai adanya perubahan, tapi karena tidak ya kurangnya informasi di medsos, ya udah. Itu uang gratifikasi, Pak. Uang gratifikasi itu saya kumpulkan. Itu rata-rata berapa itu? Kalau masyarakat ngamplopin itu istilahnya berapa itu? Wah, gede juga. Enggak, minimal dan rata-ratanya. Ini buat edukasi berapa? Yang besarnya 4 juta. Oh, 4 juta ya. Yang rendahnya itu 20.000. Oh, 20.000. Jadi apalagi Kota Cimahi ya, lumayan juga gitu ya. Yang perdana kali dilaporkan ke KPK berapa itu? Angkanya berapa jumlahnya? Di angka 600. Oh, 600 ya. Okay. 600.000. Jadi paling atas tadi 4 juta itu dalam bentuk cash ya pada waktu itu? Ya, bentuk cash. Ya, gitu. Karena begini Pak Kiai, jadi ketika di kami ini kan selain dalam pernikahan, saya juga sebagai konselor di bidang paroid ya Pak. Di bidang paroid. Nah ini. Nah ketika di bidang paroid ini nih banyak terjadi ya ada ngasih tip dan segala macam lah. Nah kebetulan yang di situ itu ya apa yang ketika saya membereskan suatu permasalahan dan ya itu ngasih tip hampir 4 juta itu jadi saya kembalikan aja. Udah Pak, ini hukum Allah, jangan dijual belikan. Udah saya udah alhamdulillah udah punya gaji dan ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Pak Nurul. Setelah mendapatkan apresiasi dari KPK, masih ada tidak masyarakat yang masih memberikan amplop gitu? Amplop dan ada isinya maksudnya? Iya. Masih ada ya? Masih ada Pak Kiai, ada. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih melaporkan karena dokumen begini Pak Kiai. Ketika tanggal 11 kemarin saya dilantik sebagai Kasidimas, kemudian dan saya langsung aduh ini saya belum tahu ini apa visi dan misi di Mas Islam bagaimana, saya baca tupoksinya dulu ya gitu. Nah kebetulan dikasih surat tugas kepada Pak Asep Kundat penghulu yang ada di Kawat Cimahi Tengah. Tapi ketika 3 hari kemudian dia terpapar COVID positif. Dan akhirnya saya langsung ngadu kepada Kepala Kemenak dan saya dikasih tugas lagi. Jadi jabatan saya itu sekarang ada 2 lagi loh Pak Kiai. Sebagai Kasidimas dan sebagai PLT Kepala Kawat Cimahi Tengah gitu, jadi 2. Itu ya. Pak Kiai. Jadi kalau kita membandingkan dengan yang mendapatkan apresiasi dari KPK di tahun 2018, kita juga sangat apresiatif ya kepada terutama pihak Kanwil Kemenak Jawa Barat yang terhormat Pak Adib itu memberikan promosi kepada yang bersangkutan, dan kita bandingkan dengan yang Klaten belum ini untuk promosinya. Ini sebagai bentuk reward penghargaan minimal lah ya, sebagai rasa bangga Kementerian Agama kepada duta anti gratifikasi. Baik, Mbak Adha mungkin dilanjutkan nanti kita.
Baik. Setelah ini nanti kita buka pertanyaan kepada forum, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sharing dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf Mbak Anha, saya potong. Ini mengingat partisipan kita semakin banyak, Bapak Ibu, untuk yang sudah bergabung pada live Zoom kita hari ini, untuk bisa segera mengisi link absensi, karena di link absensi ini sudah terlink langsung juga dengan e-sertifikat yang akan terkirim secara langsung ke email Bapak Ibu masing-masing. Dan dipastikan untuk mengisi email Bapak Ibu dengan benar, karena terkadang terkendala pada delivery email. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Anha. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Terima kasih Pak Nurul. Pak Budi, ini sangat menarik sekali. Saya tadi baru saja mencari informasi terkait bagaimana sih kisahnya Pak Budi ini sampai mendapatkan apresiasi dari KPK. Saya mendapatkan informasi ada 64 laporan penerimaan, ada 24 laporan penolakan. Nah, dengan nilai gratifikasi sekitar 16 juta sekian gitu Pak, yang ada di informasi yang saya baca. Nah, ini sangat menarik sekali Pak. Bagaimana ya, apa yang menjadi motivasi Pak Budi nih di saat mohon maaf, gratifikasi di KUA ini menjadi budaya gitu. Kemudian tantangan-tantangan dari lingkungan sekitar, pasti ada yang memaksa untuk memberikan bingkisan atau tadi istilahnya Pak Nurul tadi amplop, bukan amplop kosong gitu. Nah, bagaimana sih Pak tantangannya menghadapi tantangan itu, atau mungkin bisa saja dari rekan-rekan sesama penghulu yang mungkin mereka masih menerima seperti itu. Justru dicibir ya sama teman-temannya ini. Diterima Gini, aja gitu. Begini Pak Kiai, jadi dulu itu nggak terpikir saya itu mau diapresiasi ya, itu sudah diungkapkan. Jadi pada intinya begini Pak, ini kasusnya itu waktu saya 2019 jadi kepala KUA, saya baru duduk di kursi panas ya pertama kali itu, saya sudah disodorkan oleh permasalahan-permasalahan ya. 1 minggu itu Pak Kiai ya, semua rekan-rekan itu sudah disodorkan. Yang pertama dari penyidik dari Polda Jawa Timur, yang kedua dari penyidik dari imigrasi dari Jakarta tentang kasus WNA. Kemudian yang ketiga kasus mengupkan biaya pernikahan, katanya kepala KUA itu 1.200.000 itu. Saya kan baru duduk di sini ya. Nah di situ ya, ternyata di permasalahan itu Masya Allah ya gitu. Dan akhirnya di Cimahi Utara saya itu sudah melaporkan lewat gratifikasi online ya di situ. Dan kemudian buminya itu di 2019 sebetulnya, 2019 ini buminya itu. Ini tidak terpikir saya dari pertama ini Bu Anda. Jadi apa dihitung itu enggak ada kepikir. Yang penting begini, jadi sampai sekarang itu ketika ada uang gratifikasi itu saya tulis di amplop itu uang gratis ya, disimpan di meja. Jadi saya pisahkan mana uang gratifikasi, mana uang gaji, mana uang dari yang dari amplop dari pengajian, kemudian dari gaji tunkin, gaji transport, itu saya pisahkan gitu. Jangan sampai tercampur aduk dengan uang-uang haram, saya nggak mau ya gitu ya. Karena saya udah komitmen dengan keluarga juga, dengan istri, jangan sampai menerima uang-uang yang haram lah, yang haram yang menurut saya gitu ya, haram gitu ya. Nah makanya saya sampai sekarang itu ada uang-uang yang gratis itu, kalau saya di Laci ini banyak sekali Bu Anda. Udah dilaporkan, alhamdulillah udah semuanya dilaporkan. Dan sebagian yang belum dilaporkan ini masih nunggu dari KPK. Gitu aja mungkin Pak, Bu. Iya. Ya. Terima kasih Pak Budi. Tadi yang tantangannya belum terjawab nih Pak. Tantangan dari lingkungan sekitar, mungkin dari teman-teman sama penghulu nih. Itu. Ini karena cerita yang sangat luar biasa di balik kegigihannya Bu Anda ini. Bu Anda kalau begini ya. Ya, cibiran terutama ya. Sok suci gitu. Betul. Ini nih ya. Saya sebagai kepala KUA tuh alhamdulillah Pak, penghulu ahli media, grade-nya 11 loh Pak. Grade-nya 11. Kemudian dapat uang transport, uang
jasa profesinya, masya Allah ya, alhamdulillah itu sudah berkah kalau. Pas ketika jadi Kasibimas, gereja jadi 9 loh Pak Kiai. Jadi 9 loh. Gitu. Kemudian nggak ada uang jaspro, nggak ada uang nggak ada uang transport. Nah, itu pasti kan masalah tantangannya masya Allah tinggi. Ketika saya dibully dan dikatakan sok suci, ketika ada apresiasi begini, sebetulnya kalau nggak ada apresiasi mah ya nggak ada, biasa-biasa, aman-aman saja. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, ini harus diperlihatkan ya, mungkin ini udah skenario Allah. Itu banyak sekali ya, itu dalam HP, itu kadang-kadang lewat email, itu kamu sok suci setelah Pak Budi, kamu wah bla 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 gitu. Lah sok suci bagaimana ini ya, kan saya kan pengen tahu, saya ingin berkah kan gitu. Kemudian kan uangnya kan mana yang gaji dari pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat, mana yang bukan. Nah itu saya pengen berkah aja, kenapa disebut sok suci. Nah itu tantangannya masya Allah banyak sekali, sampai sekarang pun masya Allah kadang-kadang itu disebutnya itu wah itu Pak Budi senang bla 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 gitu, langsung wah nanti jadi Kasibimas, nanti wah masih banyak lagi. Ya nanti lihat aja, nanti actionnya aja lah. Itu Bu Anda, banyak tantangannya, banyak sekali. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa ini Pak Budi. Insya Allah akan sangat menginspirasi buat kami, juga buat teman-teman semua, supaya jadi lebih baik lagi, jadi lebih hebat. Selanjutnya bagaimana Pak Nurul, kita kembalikan ke apalagi tantangannya ini Pak Irjen. Ini Pak Irjen sekarang untuk menjadi narasumber juga tidak ada honor gitu ya. Para eselon, Pak Menteri, semuanya nih, Pak Menteri, Wamena, kalau masih dalam lingkungan Kementerian Agama, non-JPL semuanya. Ini tantangan dan godaan juga terkait program gratifikasi. Jadi mudah diucapkan, tapi susah sekali untuk menerapkan. Dan godaan-godaan itu, ya boleh ditanya lah ya, ini para Kakanwil yang biasa berapa tempat sehari bisa menjadi narasumber, sekarang tidak ada gitu. Kan Kemenak sama, dulu Kasibimas Islam di Cimahi mungkin bisa menjadi narasumber di berbagai tempat ya, kalau masih pakai anggaran Kementerian Agama. Sekarang tidak ada, non-JPL semuanya. Inilah godaan-godaan program early warning system yang digaungkan oleh Irjen, terutama di pengadaan barang dan jasa, semoga tidak ke bawah-bawah ini ya Pak Irjen ya. Gitu. Ya, apa pesan dari Mas? Ya, tadi saya menyela. Ya. Honor tidak boleh sepanjang dibayar dari Dipa Kemenag untuk kita. Tapi kalau misalnya seperti saya kemarin sama Pak Budi ya, diundang oleh KPK. Ya, dapat ya. Dapat angka gratifikasi di hari raya. Itu saya dapat honor dan saya terima karena sah. Kalau dalam Dipa Kementerian Agama itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya Dipa di luar Kementerian Agama boleh diterima. Ya, diperbolehkan ini. Ya, itu yang honor itu honor kedinasan gitu ya. Itu kan berhubungan, meskipun berhubungan dengan jabatan tapi tidak bertentangan dengan tugas kewajiban, itu boleh diterima. Jadi jangan sampai nanti Pak Budi itu tidak boleh menerima honor sama sekali ya sepanjang dari Dipa Kementerian Agama. Tapi kalau misalnya diundang oleh pemerintah kota Cimahi, itu jangan ragu-ragu tuh. Ambil ya, isi amplopnya dibuang, boleh sah itu. Halo ya Pak. Ternyata juga banyak ini Pak Irjen, BDK dari kementerian-kementerian lagi ya, balai latihan menanyakan nomor kontak Pak Budi, ini semoga menjadi berkah juga buat Pak Budi. Dan lucunya, ini Pak Kiai, ya ini Pak Irjen, izin. Ya lucunya ya. Sejak saya dapat amanah di Ijen, itu kalau diundang sebagai narasumber, saya nggak menerima honor. Itu karena saya udah dibiayai oleh perjalanan dinas saya. Jadi saya kemana-mana nggak menerima honor karena ada perjalanan dinas. Nah, padahal fenomenanya narasumber itu biaya dengan SPPD, honornya juga diterima. Nah, itu sebenarnya double account itu istilahnya. Jadi saya nggak saya terima gitu kan. Nah, ternyata di tahun 2020 ini malah diformilkan oleh Kementerian Keuangan PMK
honor itu nggak boleh dari DIPA intern ya itu. Oke. Nah sekarang fenomenanya itu Asosiasi Penghulu Republik Indonesia itu sangat berkeberatan ya, mungkin pejabat struktural juga ya dengan ketentuan PMK ini, sehingga banyaklah upaya-upaya ya karena udah budaya gitu, gimana supaya penghasilan nggak turun. Nah ini yang pembiaran terjadi ya, budayanya belum berubah. Ini menjadi tantangan kita juga gitu. Termasuk masih ada juga menawarkan kemarin kunjungan misalnya ke Sumatera Utara. Saya jadi narasumber masih tetap aja menawarkan honor, padahal itu aturannya nggak boleh, nggak tahu sumbernya dari mana. Ya alhamdulillah saya menolak, tapi alhamdulillah juga narasumber yang lain menerima gitu. Nah itu kadang-kadang budayanya masih perlu ini, masih perjuangan dan doa ya Pak Budi Al-Hidayat ya. Ya, Pak, ya. Tapi ya gitu, kunci keberhasilannya kita harus mulai dari sendiri, dari hal yang kecil, sekarang dan selamanya. Kita tadi tidak tidak perlu patah arang lah, kita berikan yang contoh tadi, keteladanan, komitmen yang kuat. Nah ini hanya tambahkan aja, silakan kembalikan ya, terima kasih. Narasumber yang terhormat Bapak Ya. Budi. Mangga Pak. Apa pesan dari Pak Budi nih? Izin bertanya, Pak Nurul, Ya. bisa bertanya? Ya, Izin sebentar. Satu lagi, habis ini kita serahkan kepada forum. Mas Budi, apa jadi pesan kepada saya nih, terus kepada yang ada di Zoom ini, para ASN dan masyarakat, terutama ini kan kita ASN dan berhadapan dengan masyarakat ya, apa terkait program pencegahan anti gratifikasi. Silakan. Yang pertama ya, ini pesan dan kesannya. Ini pesannya pertama, kita niat dulu ya, niat ganti mindset. Kita ketika kita jadi CPNS itu ada masuk prajabatan, itu disumpah jabatan Pak, itu kan pakai Quran ya, itu kita sudah connect kepada Allah, bahwa kita sudah komitmen, kita tidak menerima korupsi dan gratifikasi ya, dan itu harus dilaksanakan, direalisasikan di kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN Kementerian Agama. Itu mindsetnya. Ketika kita masuk kerja, nah ini otak kita terkadang banyak sampah-sampah yang mempengaruhi kita. Itu banyak keinginan. Nah, banyak keinginan, banyak keserakahan. Nah, itu dia. Ini yang bisa menjadi sampah yang bisa mempengaruhi dalam kejiwaan dalam sebagai ASN. Mindsetnya rubah. Kita kalau masuk kantor jangan seperti pasar, jangan seperti dagang, ingin untung dan rugi. Ya. Kita perlihatkan sebagai ASN, saya aparatur sipil negara dan saya tidak mencari kekayaan di ASN, buat ngapain ya itu, buat saya kekayaan, udah aja jadi pembisnis atau jadi usaha-usaha atau ya yang lain lah gitu. Kalau udah jadi ASN ya ASN. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang masalah kesadaran Pak, ini nih. Kebanyakan orang itu dia mengerti ilmu tapi dia tidak sadar. Ya. Sholat tahajud itu pahalanya Masya Allah luar biasa, berkahnya luar biasa, baca Quran, sholat duha dan macam-macam. Tapi kenapa kok tidak dilaksanakan? Berarti ada yang salah. Ya, pikirannya ada yang salah, jiwanya ada yang salah. Dalam bahasa agama itu ada semacam penyakit, ya, ada semacam penyakit dalam hatinya itu. Makanya dibedakan mana yang mengerti dan mana yang paham. Setiap yang paham pasti dia mengerti. Nah, itu harus dipisahkan. Jadi kesananya harus sadar, ya, harus ada punya kesadaran tinggi. Kalau dalam bahasa ilmu filsafat, kesadaran murni namanya itu. Kemudian yang terakhir adalah habituasi atau istiqomah, dibiasakan. Kalau sudah betul-betul kita berbuat baik, ya biasakan. Nanti juga akan terbiasa, kita itu akan terbiasa. Kalau yang pertama, aduh, bagaimana sulit sekali nih. Ini ada yang ngamplop nih. Ya gitu nih, lebar ya. Nah itulah, nah itu yang pertama ya. Jadi itu yang sebagai pesan dan sebagai pesannya. Kemudian untuk sobat-sobatku sekalian Kementerian Agama, saya ada pantun nih Pak Kiai nih ada pantun ya. Siang hari ketilang polwan, ya, malam hari keserempet taksi. Mari kita terus melawan.
sampai Indonesia, sampai Kementerian Agama bebas gratifikasi. Cakep. Cakep. Yang kedua nih pantunnya nih, Ya, asal kapas menjadi benang, dari benang dibuat kain. cakep. Ya, barang yang lepas janganlah dikenang, sudah menjadi hak orang lain. Itu saja mungkin Pak Inspektur Jenderal. Wah, keren, keren, keren. Baik, bersama kita masih dengan Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Mungkin ada yang disampaikan sebelum kita serahkan kepada Mbak Adha dan Mas Purnomo dan para penanya yang lainnya. Pak Kakanwil masih bergabung bersama kita. Ya. Lanjut aja mungkin tadi udah ini. Pak, ini Pak Arif Nurawi dari Dirjen PHU nih, makanya angkat tangan nih, mau kasih pertanyaan seperti Baik, apa? sebelum kita serahkan, Mbak Adha, apa yang ditanyakan lagi? Ada? Baik, cukup saya mau menutup dengan satu pantun juga, Pak. Boleh ya, Pak ya? Ya, boleh, boleh. Beli nampan berisi nasi, makan berdua biar mesra. Aduh. Cik. Mari kita lawan gratifikasi supaya Kemenak benar-benar baru dan beda. Wah, Cakep, cakep. mana terima ini kasih, dari? Pak. Ya, terima kasih Mbak Adha dan Ya, terima Pak kasih, Irjen. Mbak. Terus kita serahkan ke Mas Daltu nih, bukan Dalnis tapi Daltu. Silakan Pak Daltu. Iya. Pak Haji Purnomo. Ya, Auditor terima kita. kasih. Terima kasih Pak Nurul. Yang sama-sama kita hormati Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Kami Alhamdulillah. hormati para narasumber. Ini jago pantun juga ini Pak Irjen. Nanti saya pantun Sum-sum di terakhir aja. atas ember. Narsumnya keren bener. Cakep. Cakep. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Budi mengenai tadi sudah dijawab sebetulnya di chat, tapi mungkin teman-teman ada yang belum sempat baca. Udah saya jawab Bagaimana tuh. cara melaporkan gratifikasi ini? Di chatting sudah ditulis, tapi mungkin teman-teman ada yang belum membaca. Pertama, melaporkannya. Situ kan ada dan atau ke UPG, ke KPK atau dan atau ke UPG, Satker atau UPT kita masing-masing. Kalau kita lapor ke kantor, kesannya kan kita kayak mau show gitu kan Pak. Tapi kalau kita langsung ke KPK, itu kan ada istilahnya kita pun ingin diam-diam lah melaporkan kan gitu. Itu kalau langsung ke KPK bagaimana Pak ininya? Lalu nanti kerahasiaan kita sebagai pelapor apakah dirahasiakan? Artinya begini, jangan sampai kita KPK memberikan tebusan ke kantor kalau si A itu memberikan gratifikasi, kan kayaknya ya maaf sedikit riak Pak. Apakah seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut Pak Ali yang paham dengan agama, bagaimana? Apakah kita serahkan ke KPK atau kita serahkan ke masjid Pak? Atau ke panti asuhan yang membutuhkan? Gitu aja. Terima kasih. Dipersilakan karena waktunya sangat terbatas. Begini Pak, tentang masalah pelaporan gratifikasi online, ya pertama kali saya laporkan itu alhamdulillah ada dikasih pencerahan oleh pihak dari Direktorat Pencegahan KPK tentang masalah tata cara dan pelaporan berikut tentang masalah perlindungan saksi, ya perlindungan pelaporan itu sudah jelas sekali Pak. Nah itu yang pertama ya, ketika di gratifikasi online itu sudah jelas, itu ada tembusan langsung ke UPG Pak. Langsung ada tembusan ke UPG ya. Jadi supaya langsung di cross check, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh orang KPK, dan itu semua itu nggak sekedar melaporkan saja, emang betul-betul itu di cross check ke lapangan itu Pak. Kemudian nomor HP-nya si pelapor, kemudian nomor alamat dan si pelapor. Tapi itu sampai sekarang itu bagi yang memberi gratifikasi itu belum ada peraturan perundang-undangannya, tapi bagi yang pelapor, bagi yang melaporkan tentang gratifikasi itu
ada peraturan perundang-undangnya itu dilindungi oleh KPK. Dan itu sebetulnya begini Pak, jadi sebetulnya ini apresiasi ini ya ini untuk mendatangkan giroh, mendatangkan semangat supaya masyarakat di Indonesia itu tidak bebas dari gratifikasi gitu Pak. Nah itu jadi kalau umpama nih saya belum tahu nih masalah tentang di Kementerian Agama nih terus terang Pak, dikasih BIMA saya di Kementerian Agama ini seperti apa gratifikasinya gitu ya, apakah dari rekan-rekan? Kan pasti dari rekan-rekan. Kalau di KUA ini kan fungsional, berhubungan dengan masyarakat Pak, berhubungan dengan masyarakat, jadi harus dipisahkan mana korupsi, mana suap, mana gratifikasi. Nah kalau gratifikasi itu rentannya itu di pegawai publik yang ada di KUA. Nah, kalau seperti saya udah masuk ke pejabat Kementerian Agama ini, maksudnya apa nih? Gratifikasi, suap, apa korupsi? Ya kalau umpama gratifikasi, ya itu tidak lebih dari, jangan sampai lebih dari 1 juta lebih, ya. Dan kalau pemberian dari rekan-rekan tidak boleh lebih dari 300.000. Nah itu sudah ada ketentuan, ya ketentuan ada aturan mainnya, gitu ya. Nah, yang lebihnya saya nggak tahu ini karena saya juga kan baru mempelajari RKKL. Izin Pak Budi, pada saat Pak Budi sebagai kasih, Pak Budi menerima gratifikasi dari kepala KUA, lalu Pak Budi melaporkan ke KPK. Apakah para KUA tadi diverifikasi, Pak? Saya baru 2 minggu, Pak. Iya, misalkan gitu. Kalau seperti itu gimana kira-kira? Apakah nanti kan kasihan kepala KUA-nya misalnya atau seperti itu atau bagaimana ya kira-kira? Nah, itu kebetulan alhamdulillah ya, alhamdulillah ketika investigasi dari Inspektorat Jenderal Januari kemarin itu ya, alhamdulillah itu karena ada Dumas pengaduan masyarakat dari yaitu dalam dari rasakan tuh Pak ya. Itu sampai semuanya kena itu Pak ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu tidak ada namanya itu pemberian dari kepala KUA penghulu kepada Kasibimas. Ya. Nah, itu saya sebagai Kasibimas yang baru ini dicontoh oleh saya gitu Pak. Nah, ini mungkin kebiasaan ini yang harus ini. Nah, itu bukan gratifikasi nama itu sudah pungli itu masuknya. Sudah pungli itu masuknya, udah suap itu masuknya. Nah, kalau gratifikasi itu berarti kalau berhubungan dengan jabatan kayak tugas-tugas di masyarakat yang sifatnya tidak ada semacam pengkondisian, itu gratifikasi. Kalau di Kementerian Agama yang mungkin tadi Bapak disebutkan itu bukan gratifikasi, itu sudah masuk ke ranah korupsi, sudah suap itu Pak. Nah itu Pak. Nah itu mungkin Pak. Baik, karena waktunya sangat terbatas, tentu ini menjadi menarik ya buat pelajaran bagi kita semuanya yang hadir di sini. Saya yakin para auditor, terus para Pranata Humas, para JFU, JFT di seluruh Indonesia telah bergabung bersama kita Pak Irjen. Tentu kita dari panitia terutama agen perubahan Kementerian Agama Action ini terus akan menerima masukan untuk narasumber-narasumber selanjutnya, baik itu dari JFT dosen, terus penyuluh, penghulu, dan guru terutama, dan lain sebagainya akan kita tampung dan akan kita tayangkan di hari Kamis-Kamis berikutnya. Tentu pertemuan ini menjadi menarik sekali, banyak ilmu yang kita dapatkan. Semoga virus-virus kebaikan ini bisa masuk ke dalam hati sanubari kita semuanya dan bisa action menjadi teladan di masing-masing satuan kerja kita bertugas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tentu ada yang perlu disampaikan lagi, nanti kalau tidak ada kita tutup untuk pertemuan kali ini. Tentu tidak puas ya, karena waktunya sangat terbatas. Nanti akan kita sambungkan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah nanti pertemuan ini nanti akan dijadikan sebagai anti korupsi ya Pak ya, Pak Irjen, sebagai komitmen menyebarkan virus-virus kebaikan di satkernya masing-masing. Ya. Terima kasih. Sebelumnya akan disampaikan sedikit mungkin arahan dari Pak Irjen. Ya, mungkin saya sekali lagi sangat mengapresiasi acara perdana ini, wujud daripada inovasi perubahan ke arah yang lebih baik dari Humas Izin Kementerian Agama khususnya dan umumnya Humas Kementerian Agama. Dan juga saya berterima kasih pada
para narasumber, agen perubahan kita yang perlu dan wajib yang menginspirasi dan patut dijadikan role model pada Bapak Budi Al Hidayat supaya mudah-mudahan tetap istiqomah ya dengan jabatan yang barunya ini. Kemudian juga terima kasih pada sahabat-sahabat semua sebagai peserta di acara ini. Dan sebagai penutup, izinkan saya membacakan pantun juga. Tadi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Mari kita wujudkan integritas, bebaskan Kementerian Agama Republik Indonesia dari korupsi dan gratifikasi. Terima kasih. Mantap. Keren. Dan insya Allah komitmen kita terkait pantun-pantun kita akan kumpulkan juga ya, pantun-pantun anti korupsi. Dan terima kasih dari tim KPK yang sudah memantau acara ini. Ini adalah wujud komitmen kita dalam program pencegahan anti korupsi dan early warning system. Dengan sistem satker yang cukup banyak, 4.500 satker, ini menjadi komitmen bersama Itjen dalam rangka pencegahan anti korupsi. Dan program selanjutnya nanti auditor menyapa satker, nanti per wilayah siap luncur juga Pak Irjen. Mohon dukungannya. Semoga para auditor ini lebih dekat dengan satker, jadi ketika ngaudit juga bukan hanya ngaudit aja, tetapi bisa give solution, not a problem. Salam sukses, berkah untuk kita semuanya, dan sehat selalu, walafiat lahir dan batin. Dipersilakan Mas Sofyan, mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Sofyan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Pak Irjen dan semuanya. Terima kasih Pak Irjen. Terima kasih Pak Irjen, Pak Budi, Pak Nurul, dan Mbak Anha, juga yang pasti tidak lupa untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Karena kita akan kembali bertemu di episode 2, yang pastinya dengan narasumber yang tidak kalah menarik lagi dengan yang hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan inspirasi yang sangat menarik untuk kinerja kita ke depannya. Terima kasih. Saya juga ada pantun nih Pak, sebelum saya tutup Pak. Pak Bepun. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallah. Pak Marasakil Daule mau pantun tidak enggak nih? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan bisa keluar dari forum Zoom ini. Terima kasih Pak Irjen, Pak Budi semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Budi. Terima kasih Bapak-bapak semua. Terima kasih Pak Kiai. Ya, yang belum absen